Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang transformasi perekonomian Indonesia bagian 4, yaitu transformasi regional, yang membahas tentang pulau, provinsi, kabupaten terkait pendapatan per kapita. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amanda Yula, Muhammad Fitrah, Perdongan, Sihombing, Novika Rahmatika, dan Nuril Habibah. Transformasi perekonomian bagian 4, yaitu transformasi regional. Yang pertama yaitu pulau. Pulau adalah bidang tanah yang lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang yang dikelilingi air. Kumpulan beberapa pulau dinamakan pulau-pulau atau kepulauan. Yang kedua yaitu provinsi. Provinsi adalah suatu satuan teritorial, sering dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintah di bawah wilayah negara atau negara bagian. Yang ketiga yaitu kabupaten. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Syarat pulau. Syarat pulau ada 4. Yang pertama yaitu pulau harus memiliki lahan daratan. Yang kedua yaitu pulau harus terbentuk secara alami, bukan lahan reklamasi. Yang ketiga yaitu pulau dikelilingi oleh air, baik air asin maupun air tawar. Yang keempat yaitu selalu berada di atas garis pasang. Jumlah pulau di Indonesia berdasarkan informasi Badan Statistik Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 yang dipublikasi dalam buku Statistik Indonesia 2018, Indonesia memiliki 16.506 pulau pada 2017. Jumlah ini berkurang 1.448 pulau dari sebelumnya sebanyak 17.504 pulau. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di bawah wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB. Penyusunan PDRB dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Yang kedua yaitu pendekatan pengeluaran. Dan yang ketiga yaitu pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Tahun dasar. Tahun dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik yang digunakan sebagai dasar perhitungan tahun-tahun yang lain. Dengan adanya tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dan indikator rinci mengenai perubahan atau pergerakan yang terjadi. Kegunaan PDRB. Yang pertama yaitu PDRB harga berlaku atau harga normal, yaitu kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu PDRB harga konstan real. Dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Yang ketiga yaitu distribusi
PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peran setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Yang keempat yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku. Untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Selanjutnya yaitu PDRB. PDRB per kapita yaitu hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Produk domestik regional bruto atau PDRB pada tingkat regional atau provinsi menunjukkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output atau nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan pada harga pada tahun dasar tertentu. Dengan publikasi ini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian. Harga berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk, barang atau jasa yang dihasilkan ataupun yang konsumsi pada harga tahun sedang berjalan. Harga konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk, barang, dan jasa yang disajikan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar. Ruang lingkup PDRB yang pertama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua yaitu pertambangan dan pengalihan. Yang ketiga yaitu industri pengolahan. Yang keempat pengadaan listrik dan gas. Yang kelima pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Yang keenam konstruksi. Yang ketujuh yaitu pedagang besar dan eceran. Yang ke-8 yaitu transportasi dan pergudangan. Yang ke-9 yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum. 10 yaitu informasi dan komunikasi. 11 jasa keuangan dan asuransi. 12 yaitu riset estate. Yang ke-13 yaitu jasa perusahaan. Yang ke-14 yaitu administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Ke-15 yaitu jasa pendidikan. Ke-16 yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Yang 17 yaitu jasa lainnya. Perkembangan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh yang pertama yaitu teknologi, yang kedua inovasi industrialisasi, yang ketiga yaitu perkotaan industrial, yang keempat yaitu perluasan jasa hubungan. Jasa hubungan yang dimaksud di sini yaitu jasa hubungan darat, laut, udara. Contohnya seperti kereta api, bandara, pelabuhan dan lain-lain. Kelima yaitu komoditas bisnis. Yang keenam populasi orang lanjut usia. Perekonomian di Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,32% pada 2018. Di sini lebih besar daripada 2017
dan 2016. 2016 sebesar 5,25%, 2017 sebesar 5,26% dan 2018 5,32%. Jadi pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah, di sini ada berita dari Suara Merdeka, yaitu tentang perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,2% pada tahun 2018. Di sini menurut Sento Bangun Widiono, yaitu sektor pertumbuhan nasional tercatat mencapai 5,17%. Sektor industri perdagangan pada 0,82%, perekonomian hanya 5,25%, dan di Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 36,78 juta, meningkat 7,8% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut jauh di atas inflasi pada tahun ini sebesar 2,82%. Beberapa kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu aspek pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT memberikan sumbangan sebesar 4,69%, disusul pembentukan pemerintahan modal tetap bruto yaitu 2,27%, komponen pengeluaran konsumsi 0,20%. Selain itu, pengoperasian kereta api Joglo-Semokerto pada awal Desember 2018 turut berkontribusi pada kelancaran arus barang dengan berhenti di 20 pemberhentian sepanjang jalur. Laju pertumbuhan produk domestik regional atas dasar harga konstan 2010 di Jateng menurut kategori 2014 sampai 2018. Growth rate of gross regional domestic product of JV tertengah 2010 Kans Market Price by Industrial Origin 2014 sampai 2018. Di tabel ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto atau gross regional sebesar 5,27 itu pada tahun 2014, sedangkan 2015 yaitu 5,47 mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2016 mengalami penurunan yaitu 5,25. Di tahun 2017 mengalami peningkatan kembali sampai 2018 sebesar 5,32%. Produk domestik regional bruto dari PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah 2014 sampai 2018. Di sini terdapat tabel nilai PDRB ADH ADK pada 2018 mencapai
1.268.701. ADHK-nya mencapai 941.283. PDRB per kapitanya ADHB-nya mencapai 36,784, sedangkan ADK-nya mencapai 27.291. Pertumbuhan PDRB per kapitanya 2018 mencapai 4,61%. Jumlah penduduk yaitu 3.449. Pertumbuhan penduduk jumlah penduduk yaitu 0,68%. Data ini diambil dari BPS Jateng. Pertumbuhan tahunan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ADK menurut pengeluaran persen JOZ, yaitu konsumsi rumah tangga pada tahun 2019 mencapai 4,79, konsumsi LNPRT-nya mencapai 12,41, konsumsi pemerintahnya 6,04%, investasinya yaitu 6,57%, ekspor luar negerinya mencapai 3,45%, impor luar negerinya mencapai 6,12%, next ekspor antar daerah 5,74%, perubahan inventory tidak ada. PDRB-nya pada 2019 yaitu 5,14%. Sumber ini didapat dari Bank Indonesia. Thank you. Any question? Sekian materi dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.